Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali memicu longsor dan banjir bandang susulan pada Minggu sore. Sejumlah akses jalan strategis putus total dan sebuah kendaraan minibus terjebak material lumpur di Pantangarai Siano. Kondisi terkininya. Ko oto di Taga lewat Bapasuan, Lata Purwa. Hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang yang disertai longsoran tanah di Jorong Kampuang Pisang, terutama di kawasan Kelok Limau dan Kelok Mercedes, Kabupaten Agam. Akibatnya sebuah mobil terjebak lumpur dan akses jalan Matur Bukit Tinggi di jalur Pantangarai Siano, Kecamatan Ampekoto kembali putus total. Sementara itu, hujan deras juga memicu banjir bandang susulan di Jorong Pasa, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya. Sungai Muaro Pisang meluap membawa lumpur kayu dan bebatuan. Akibatnya, akses jalan Lubuk Basung Maninjau kembali putus total. Ayah kadang. Sekian. Petugas kepolisian dan aparat gabungan bersama warga berupaya mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Kawasan ini diketahui sudah 4 kali diterjang galodo atau banjir bandang berlumpur sejak akhir November lalu. Hingga Minggu sore, proses pembersihan material longsor masih dilakukan tim gabungan dibantu 2 unit alat berat. Warga diminta tetap waspada karena banjir bandang dapat kembali terjadi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat gempa, sejumlah rumah milik warga rusak. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 membuat sejumlah penghuni kos di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat panik dan berlari keluar menyelamatkan diri. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan 2 kali gempa tersebut berpusat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman atau sekitar 18 km timur Laut Agam. 2 kali gempa ini dilaporkan mengakibatkan rumah-rumah warga di Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam mengalami keretakan pada dinding dan struktur bangunan. Ada gempa yang membuat warga sekitar terkejut dan juga membuat rumah-rumah warga di sini menjadi retak-retak dan pecah-pecah akibat gempa yang berskala Richter 4,7 dan Seismograf Pos Pengamat Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi mencatat, selain gempa utama juga terjadi 10 kali gempa susulan dengan kekuatan maksimal bermagnitudo 4,7. Pada jam 9:11:34 terekam gempa tektonik terasa dengan magnitudo 4,6 dengan jarak 18 km timur Laut Agam dengan kedalaman 10 km. Apa ada gempa susulan tanya? Di seismograf kami tercatat 10 kali gempa susulan sampai jam 10.30. Hingga Minggu siang belum ada laporan korban jiwa akibat gempa ini. Sementara jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan masih dalam proses pendataan oleh petugas terkait. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara cukup berat dan meluas. 1 bulan bencana berlalu, 6 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah masih tanpa jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet. Enam desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir akibat bencana banjir bandang dan longsor. Jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet masih terputus di desa Parsingkaman, Naga Timbul, Sibiobio, Siologo, Tapian Nauli Saur Manggita, dan Said Nihuta Kalangan 2. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan alat berat menjadi fokus utama dalam upaya percepatan pemulihan khususnya untuk membuka akses jalan yang terputus. Kita akan tentukan nanti mana yang desa yang harus bisa kita relokasi di antara itu. Karena memang medannya juga kurang, dalam kondisi normal aja akses ke desa tersebut juga sangat sulit.
Sementara jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah mencapai 133 orang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB, menyampaikan bahwa ada penambahan 1.140 korban per 28 Desember 2025. Hari ini jumlah total korban jiwa rekapitulasi dari 3 provinsi itu menjadi 1.140 jiwa. Upaya pencarian masih diteruskan, tetapi tentu saja kita harapkan ini sudah menuju titik akhir. Meskipun demikian masih ada 163 nama yang dinyatakan masih hilang, dilaporkan masih dalam daftar pencarian. Ini tentu saja masih akan terus dilakukan pencarian hingga nanti kita bisa menekan angka korban hilang ini sekecil mungkin. Warga terdampak yang saat ini masih mengungsi terus berkurang, tetapi tentu saja ini merepresentasikan bahwa ada dari warga terdampak yang sebelumnya mungkin mengungsi di titik-titik pengungsian yang tersebar, ini mulai kembali ke rumah masing-masing atau rumah kerabat, rumah saudara yang nantinya juga akan kita dukung dengan dana tunggu hunian. Total pengungsi saat ini 399.172 jiwa. Ribuan orang menikmati indahnya malam terakhir Jakarta Live Festival. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Sementara itu pemirsa, kobaran api juga membakar gedung Sarinah Jakarta, diduga berawal dari reklame gedung. Kebakaran terjadi di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 21:15 menit. Terlihat kebakaran membuat sejumlah pengunjung panik. Api membesar diduga berasal dari papan reklame yang berada di kawasan pusat perbelanjaan ini. Terlihat sejumlah mobil pemadam kebakaran di kawasan Gedung Sarinah. Belum ada informasi resmi terkait penyebab pasti kebakaran ini. Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit usai tim damkar Jakarta Pusat menerjunkan 8 mobil damkar dan 32 personel ke TKP. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Informasi lainnya pemirsa, Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara kembali menangkap 2 tersangka baru dalam kasus pembakaran Mapolsek Muara Batanggadis di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Keduanya diduga sebagai provokator yang menghasut warga melakukan tindakan anarkis. Polisi menangkap 2 tersangka dalam kasus pembakaran Mapolsek Muara Batanggadis di 2 tempat berbeda. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Mandailing Natal untuk diperiksa. Dengan penangkapan ini, polisi telah mengamankan 5 orang tersangka. Penyidik menyebut tersangka diduga aktif menghasut warga untuk merusak, membakar, dan menjarah kantor Mapolsek Muara Batanggadis. Sebelumnya pada Sabtu pekan lalu, massa dari sejumlah desa membakar kantor Mapolsek Muara Batanggadis. Warga melakukan aksi tersebut setelah mendengar kabar bahwa polisi melepas terduga pengedar narkoba. Polisi membantah kabar tersebut dan menegaskan tahanan bukan dilepas melainkan melarikan diri. Menindaklanjuti ini, Polri mencopot sejumlah personel Polsek Muara Batanggadis termasuk Kapolsek. Terhadap piket malam itu, ya, ada 3 personil, semuanya dilakukan pendalaman dan saat ini untuk sementara mulai dari Kapolsek dan personil dilakukan penggantian sementara. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lain yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan orang. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Pemirsa, pelatih Valencia dan 3 anaknya belum ditemukan dalam insiden kapal tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban. Pelatih Valencia, Femenino B, Fernando Martin meninggal dunia bersama 3 anaknya akibat insiden kapal wisata tenggelam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebuah tragedi yang mengguncang dunia sepak bola Spanyol dan Indonesia. Kabar duka tersebut dikonfirmasi langsung oleh Valencia melalui pernyataan resmi klub. Insiden maut tersebut merenggut nyawa Fernando Martin dan ketiga anaknya yang sedang berwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Tragedi bermula dari kecelakaan kapal wisata Putri Sakinah yang mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di Selat Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kapal wisata tersebut tengah berlayar dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Di dalam kapal terdapat 11 orang, terdiri dari 6 wisatawan asal Spanyol, 4 kru kapal, dan 1 pemandu wisata. Sebagian penumpang termasuk istri dan 1 anak Fernando berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Sedangkan Fernando dan 3 anaknya yang lain dinyatakan hilang. Hingga Minggu pagi, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban yang hilang. Pemirsa, aksi heroik prajurit TNI menyelamatkan warga hanyut setelah skoci yang ditumpangi terbalik dihantam arus deras di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. 2 warga berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 1 lainnya dalam pencarian. Beginilah detik-detik aksi penyelamatan yang dilakukan prajurit TNI dari Batalion Infanteri TP853 Bawah Rejipur. Mereka berupaya menolong warga yang hanyut setelah skoci yang ditumpangi terbalik akibat derasnya arus sungai. Peristiwa ini terjadi di Kampung Payagajah, Kecamatan Perelak Barat, Kabupaten Aceh Timur. 2 prajurit TNI Letnan 2 Infanteri Didik Wira Laksamana dan Sersan Mayor Kamiluddin Saputra nekat terjun langsung ke sungai. Tanpa peralatan keselamatan memadai, keduanya mengarungi arus yang deras demi mengejar dan menyelamatkan korban yang terombang-ambing di tengah arus banjir. Saya melihat ada 3 orang mengangkat skoci dari samping kiri dan menyeberangkannya ke samping barat, ke samping kanan arah ke pesantren tersebut. Setelah beliau mencoba menuju ke arah pesantren, skoci beliau melawan arus, jadi terbawa arus dan akhirnya menabrak besi penghalang di sebelah jembatan yang mengakibatkan 3 orang tersebut skocinya terbalik. Namun saat kami lihat kejadian tersebut, kami dari personil anggota Unit TP853 Bawah Rejebur, kami langsung melaksanakan evakuasi tanpa berpikir panjang. Berkat kesigapan dan keberanian prajurit TNI, 2 warga berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke tempat yang aman. Namun nahas, 1 warga lainnya hilang terbawa derasnya arus sungai. Dari Kabupaten Aceh Timur, Yusradi Anyus melaporkan. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat dari Yonif 115 membersihkan Pasar Kuala Simpang Aceh, Tamiang, Aceh. Pembersihan Pasar Kuala Simpang Aceh Tamiang difokuskan pada lapak pedagang saluran drainase serta area umum pasar yang dipenuhi lumpur dan sisa material banjir. Kehadiran prajurit TNI Angkatan Darat di tengah kegiatan pembersihan memberikan semangat dan rasa aman bagi para pedagang. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan aktivitas masyarakat pasca bencana banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pada akhir November lalu. Pasar sebagai pusat perekonomian rakyat memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan masyarakat sehingga pemulihannya menjadi prioritas utama pasca bencana.